yang terlibat dalam sumber daya manajemen, pemegang saham, pemegang obligasi, karyawan, dan pemerintah. Laporan nilai tambah dapat memenuhi peran yang penting tersebut. Nilai tambah adalah peningkatan kekayaan yang dihasilkan oleh pengguna sumber daya perusahaan secara produktif sebelum dialokasikan di antara para pemegang saham, pemegang obligasi, pekerja, dan pemerintah. Nilai tambah dapat dengan mudah dihitung melalui suatu modifikasi dari laporan laba rugi. Tujuan yang pertama, untuk menguraikan hal-hal yang diakui dan memberikan ukuran-ukuran relevan dari hal-hal tersebut di luar dari ukuran ada dalam laporan keuangan. Yang pertama, menguraikan pos. Contohnya, ciri-ciri umum termasuk tingkat suku bunga dari kewajiban yang tercatat. Yang kedua, memecah pos. Contohnya, komponen-komponen dari biaya pensiun prodik bersih. Yang ketiga, memberikan ukuran alternatif, contohnya estimasi nilai wajar dari instrumen-instrumen keuangan yang tercatat di neraca. Yang keempat, mengungkapkan asumsi penting yang digunakan untuk menemukan jumlah angka, contohnya rata-rata tertimbang, tingkat pengembalian jangka panjang yang diharapkan dari aktiva program pensiun. Yang kedua, tujuan yang kedua, menguraikan pos-pos yang tidak diakui dan memberikan pengukuran yang bermanfaat bagi pos-pos tersebut. Yang pertama, menguraikan pos, contohnya ukuran jaminan langsung dan tidak langsung dari utang terhadap pihak lain. Contoh yang kedua, memecah pos, contohnya ukuran jaminan langsung dan tidak langsung dari utang terhadap pihak lain. Yang ketiga, memberikan ukuran alternatif, contohnya jumlah kewajiban pajak tangguhan yang belum diakui untuk perbedaan temporer yang berhubungan dengan investasi permanen yang penting pada anak perusahaan di luar negeri. Yang keempat, mengungkapkan asumsi penting yang digunakan untuk menentukan angka jangka panjang. Contohnya, asumsi-asumsi signifikan yang digunakan untuk mengestimasi nilai wajar dari instrumen keuangan yang tidak tercatat di neraca. Tujuan yang ketiga, memberikan informasi untuk membantu investor dan kreditor menilai resiko dan potensi baik dari pos-pos yang diakui maupun pos-pos yang tidak diakui. Yang pertama, memberikan uraian mengenai situasi ekonomi yang mendasari, contohnya uraian dari program pasca pensiun dengan manfaat pasti. Yang kedua, memberikan uraian untuk penilaian risiko dan potensi, contohnya kebijakan penjamin perusahaan untuk setiap konsentrasi risiko kredit. Yang ketiga, memberikan jumlah maksimum yang terlibat, contohnya jumlah harga opsi untuk saham dengan opsi. Contoh yang keempat, memberikan informasi yang dibutuhkan bagi pengguna untuk membuat perhitungan secara independen atas jumlah, contohnya jumlah saham yang dapat digunakan untuk opsi saham. Tujuan yang keempat, memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk membandingkan angka-angka dengan perusahaan lain antar tahun. Yang pertama, menguraikan kebijakan praktik akuntansi perusahaan dengan contohnya metode penentuan biaya persediaan. Yang kedua, menguraikan dampak transaksi luar biasa, contohnya bagian dari biaya pajak penghasilan berhubungan dengan pos-pos luar biasa, dampak kumulatif dari perusahaan akuntansi dan penyesuaian periode sebelumnya. Yang ketiga, menguraikan dampak dan transaksi luar biasa pada tahun sebelumnya atau bagian dari satu periode. Contohnya dalam bisnis kombinasi pembelian hasil operasi dari periode yang baru saja dilewati diperlakukan seperti kedua perusahaan yang telah bergabung di awal periode. Tujuan yang kelima, memberikan informasi mengenai arus kas masuk dan keluar di masa depan. Contohnya kombinasi jumlah jatuh tempo dan persyaratan dana cadangan yang semua pinjaman jangka panjang untuk 5 tahun ke depan. Tujuan yang keenam, membantu para investor menilai pengembalian dari investasi mereka, contohnya tingkat dividen saham preferen. Tujuan yang ketiga, yang sama dengan menguraikan pos-pos yang diakui dan tidak diakui. Hanya perbedaan uraian. Yang pertama, secara tipikal memberikan informasi latar belakang umum, sedangkan tujuan 1 dan 2 memberikan spesifik yang
secara langsung berkaitan dengan pos yang diakui dan tidak diakui. Tampilan 8.1 tujuan dari pengungkapan laporan keuangan yang diharuskan. Langkah pertama, laporan laba rugi menghitung jumlah laba ditahan sebagai perbedaan antara pendapatan penjualan di satu sisi serta biaya pajak dan dividen di sisi lainnya, di mana R sama dengan laba ditahan, S sama dengan pendapatan dari penjualan, B sama dengan bahan baku dari jasa yang dibeli, DP sama dengan depresiasi, W sama dengan upah, I sama dengan bunga, D sama dengan dividen, T sama dengan pajak. Angka kedua, rumus nilai tambah dapat diperoleh yang menyusun kembali rumus laba menjadi S kurang B sama dengan R tambah DP tambah I tambah D tambah T. Rumus untuk menghitung laba kotor, sedangkan menghitung metode nilai tambah bersih. Dalam kedua kasus perhitungan menunjukkan nilai tambah di antara kelompok yang terlibat dalam tim manajerial produksi. Yang A, laporan laba rugi konvensional perusahaan untuk tahun 1900 X8 adalah penjualan 4 juta dikurangi bahan baku yang digunakan 400, upah 800, jasa yang dibeli 1.200.000, bunga yang dibayarkan 240, depresiasi 160, laba sebelum pajaknya 1.200.000, pajak penghasilan 600, laba setelah pajak 600 dikurangi utang dividen 200, laba ditahan untuk tahun berjalan 400. Laporan nilai tambah dapat disajikan menggunakan format kotor maupun bersih. Laporan nilai tambah memiliki keuntungan yang sangat baik. Yang pertama, dengan adanya pengungkapan nilai tambah, para karyawan akan mendapat karena mengetahui nilai dari kontribusi yang mereka berikan pada kekayaan total perusahaan. Yang kedua, nilai tambah mencerminkan dasar perhitungan bonus bagi para pekerja yang baik. Yang ketiga, informasi nilai tambah telah terbukti dapat menjadi prediktor peristiwa ekonomi dan reaksi pasar yang baik. Yang keempat, nilai tambah adalah ukuran yang baik daripada penjualan. Yang kelima, nilai tambah mungkin bermanfaat bagi kelompok karyawan karena dapat mempengaruhi aspirasi dan pikiran dari para perwakilan dalam serikat pekerja melakukan negosiasi. 8.4.3 Pelaporan karyawan. Seiring dengan kemunculan dari karyawan dan serikat pekerja sebagai pengguna potensial informasi akuntansi, ternyata ditemukan bahwa juga dengan didukung dengan beberapa alasan yang cukup baik. Laporan tahunan kepada para pemegang saham bukanlah merupakan dokumen yang lengkap dan sesuai bagi semua serikat pekerja. Solusinya terletak pada pembuatan pekerja khusus laporan bagi karyawan dan serikat pekerja. Solusi ini telah diterima banyak negara anggota dan serikat pekerja. Solusi ini diterima banyak negara anggota dari Organization of Economic Cooperation and Development tersebut, diantaranya Amerika Serikat, Jerman Barat, Kanada, Prancis, Denmark, Norwegia, Swedia, dan Inggris. Pemikiran ini tidak hanya diterima sebagai operasional, tapi juga secara konseptual. Sebagai contoh, di Inggris, The Corporate Reporting mengidentifikasi karyawan sebagai kelompok pengguna dari laporan tahunan perusahaan yang diterbitkan. Karena setiap karyawan dan sertifikat pekerja memiliki faktor yang berbeda, masing-masing akan ditinjau secara terpisah. Bahkan sampel laporan kepegawaian yang dimasukkan sebagai satu lampiran dari The Corporate Reports menunjukkan data kuantitatif menurut judul ini. Yang pertama, jumlah karyawan yang dikerjakan atau dengan berbagai cara analisis. Yang kedua, lokasi pekerjaan.
Perusahaan memang memiliki proses komunikasi kesinambungan dengan para karyawan melalui bermacam media termasuk diskusi, tingkat pabrik, lingkaran mutu, presentasi, audiovisual, serta jurnal dan pengumuman internal. Tujuan dari laporan tahunan karyawan secara formal adalah untuk memberikan laporan yang integratif dan mendalam serta buatnya suatu pendekatan yang setengah-setengah. Opini yang sama ditemukan sebagai berikut. Tampaknya manajemen telah meningkatkan tingkat karyawan yang memberikan laporannya sebagai reaksi terhadap konsekuensi potensial dan masing-masing faktor atau kombinasi dari faktor-faktor itu. Lewis dan DKK, penulis survei ini, berspekulasi bahwa manajemen mungkin telah berharap untuk yang pertama, menghilangkan ketakutan atas kehilangan peningkatan keahlian atau pekerjaan akibat kemajuan ekonomi. Yang kedua, mengatasi ketakutan atas kebesaran kekuatan monopoli, regulasi karyawan, dan hilangnya identitas melalui penggabungan usaha. Tiga, mengambil keuntungan dari sentimen masyarakat anti serikat pekerja dan membuat saluran komunikasi serikat pekerja. Baiklah, saya Monika Silalahi akan melanjutkan presentasi kami. 4. Menyiapkan para karyawan untuk waktu-waktu yang sulit, mengonfirmasi atau menghalau desas-desus akan kegagalan perusahaan dalam waktu dekat, dan menghilangkan ketakutan akan pengangguran. Taylor Webb dan Mick Genley mengidentifikasikan manfaat-manfaat pribadi berikut ini yang mungkin dicoba untuk manajemen untuk diraihnya sendiri dengan memberikan satu laporan tahunan kepada karyawan. A. Membangun suatu kesan karyawan yang mendukung kelompok manajemen. B. Memperkecil penolakan dari para karyawan atas perubahan-perubahan yang diusulkan oleh manajemen. C. Memberikan suatu respon yang bermanfaat terhadap tekanan serikat pekerja untuk memberikan lebih banyak informasi keuangan perusahaan dari pihak manajemen. Mereka juga mengidentifikasikan manfaat-manfaat pribadi berikut ini yang bertambah ke para karyawan dengan menggunakan pelaporan karyawan. A. Memiliki dasar untuk menentukan apakah terus melanjutkan pekerjaan dengan perusahaan atau suatu bagian organisasi dari perusahaan. B. Memiliki dasar untuk membantu posisi relatif dari para karyawan selama masih dalam struktur perusahaan. C. Memahami citra perusahaan sebagai dasar untuk menentukan apakah pada tingkat pribadi nanti diidentifikasikan dengan citra seperti ini. Terakhir, Foley dan Monders mengidentifikasikan opini-opini apakah yang mendukung pengungkapan langsung kepada karyawan. A. Umpan balik informasi kepada karyawan akan meningkatkan prestasi kerjanya melalui pembelajaran efek yang terjadi. B. Peran dari pelaporan karyawan adalah penting bagi partisipasi pekerja efektif dan nantinya akan memberikan kontribusi kepada efisiensi perusahaan. Yang C. Perubahan fundamental yang terjadi pada sifat perusahaan dan tanggung jawab sosialnya melegitimasi dibuatnya pelaporan karyawan. Yang D. Pelaporan karyawan dapat dilihat oleh beberapa perusahaan sebagai kemungkinan jalan untuk menghidupkan kembali konsep konsultasi bersama, salah satu cara menghindari pembentukan serikat pekerja. Yang E. Terakhir, sosialisasi dengan sasaran akhirnya dapat mengubah dasar kepemilikan dan pengendalian sumber daya, melihat pelaporan karyawan sebagai langkah untuk meningkatkan pengendalian pekerja. Kasus pelaporan karyawan yang menggunakan argumentasi sosialis terletak pada dua prinsip fundamental. Yang pertama yaitu bahwa pelaporan tersebut merupakan teknik yang membantu para karyawan untuk melakukan demokratisasi yang lebih besar dalam pengambilan keputusan seindustri. Yang kedua, bahwa pelaporan tersebut dapat berfungsi sebagai tindakan pengecekan aspek-aspek dari sistem pasar yang menghasilkan dampak-dampak eksternal yang merugikan dalam bentuk polusi dan degradasi lingkungan. Akuntansi dan pelaporan sosial. Ukuran dari kinerja sosial berasal dari area umum akuntansi sosial. Dalam area ini, terdapat 4 aktivitas beragam yang dapat diberikan pembatasannya. Tampilan 8.4 menunjukkan ciri-ciri dari beragam bagian komponen akuntansi sosial. Kita dapat melihat bahwa konsep umum dari pengungkapan kinerja sosial adalah merupakan produk dari SEA dan TIA, serta akuntansi sosial secara tepat didefinisikan sebagai proses pemilihan variabel-variabel ukuran. Muncul satu pertanyaan mengenai siapa yang mendorong terjadinya pelaporan sosial perusahaan. Apakah mereka berada di sayap kanan atau di kiri spektrum politik? Mereka diwakili oleh orang-orang yang pertama yang berasumsi bahwa tujuan CSR adalah untuk meningkatkan citra perusahaan
dan mempertahankan biasanya secara implisit asumsi bahwa perilaku perusahaan secara fundamental adalah baik. Yang kedua, yang berasumsi bahwa tujuan dari CSR adalah untuk membebaskan akuntabilitas organisasi atas dasar asumsi adanya kontak sosial di antara organisasi dalam masyarakat. Yang ketiga, yang tampaknya berasumsi bahwa CSR secara efektif adalah perpanjangan dari pelaporan keuangan tradisional. Berbagai argumentasi telah digunakan dalam pengukuran dan pengungkapan kinerja sosial. Yang pertama, argumentasi pertama adalah yang berkaitan dengan kontak sosial. Secara implisit, diasumsikan bahwa organisasi seharusnya bertindak dalam cara yang memaksimalkan kesejahteraan sosial. Yang kedua, teori keadilan Rawls. Secara yang dimuat dalam bukunya A Theory of Justice, teori hak kepemilikan dari Nozick seperti yang disajikan dalam bukunya membuat prinsip-prinsip untuk mengevaluasi hukum dan institusi dan sudut pandang moral. Yang ketiga, argumentasi berkaitan dengan kebutuhan para pengguna. Pada dasarnya, pengguna laporan keuangan membutuhkan informasi sosial untuk keputusan alokasi pendapatan mereka. Pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan kepentingan sosial. Yang pertama, mengintegrasikan kesadaran perusahaan akan masalah-masalah sosial, etika, dan lingkungan hidup. Yang kedua, mengembangkan metode-metode untuk mengevaluasi pelaporan dampak-dampak sosial. Yang ketiga, memodifikasi struktur perusahaan sebagai persiapan sebuah mekanisme yang dapat menangani krisis sosial. Yang keempat, menciptakan insentif untuk perilaku karyawan yang bertanggung jawab atas secara etika, lingkungan hidup, dan sosial, serta mengintegrasikan insentif tersebut. Yang kelima, menyadari bahwa jika lingkungan hidup ingin dibersihkan, dunia bisnis harus mengambil peran pimpinan di dalam memperkecil polutan. 4. Argumentasi keempat berkaitan dengan investasi sosial. Pada dasarnya, diasumsikan bahwa saat ini suatu kelompok investor yang etis mengandalkan informasi sosial yang disajikan dalam laporan tahunan, yang menjadi hal yang penting jika para investor akan benar-benar mempertimbangkan dampak negatif dari pengeluaran-pengeluaran untuk kesadaran sosial pada laba per saham. Sedangkan yang lainnya percaya bahwa para investor yang etis akan membentuk kumpulan pelanggan yang memberikan respon atas pemenderasian kepentingan sosial perusahaan. Investor dengan jenis ini cenderung menghindari investasi tertentu karena adanya alasan-alasan etis dan lebih memilih perusahaan-perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial dalam portofolio mereka. Pengungkapan informasi anggaran. Menghadapi tantangan dari beragam pengguna untuk mengembangkan teknik-teknik pelaporan keuangan yang lebih relevan, para akuntan juga non-akuntan telah merekomendasikan bahwa informasi yang diramalkan juga dapat membuat laporan keuangan. Meskipun tujuan tersebut bukan merupakan suatu rekomendasi yang kuat bagi peramalan keuangan, beberapa langkah telah dilakukan untuk memastikan bahwa peramalan juga dimuat dalam laporan akuntansi. Masalah yang pertama berhubungan dengan penentuan pos-pos peramalan mana sajakah yang harus diungkapkan. Dua kemungkinannya adalah pengungkapan anggaran dalam pengungkapkan kemungkinan misalnya. Perbedaan ini dapat dilakukan karena anggaran dibuat untuk keperluan internal dan alasan-alasan motivasional. Masalah yang kedua adalah mengenai apakah pengungkapan atas peramalan laba bersifat wajib atau opsional. Masalah yang ketiga berhubungan dengan seberapa dinginnya publikasi dari peramalan tersebut. Keandalan berhubungan dengan akurasi relatif dari peramalan. Tanggung jawab sampai pada kemungkinan kewajiban dari perusahaan dapat membuat peramalan para akuntan yang mengaudit peramalan tersebut. Demikian pula Mautz mengusulkan bahwa terdapat 3 jenis perbedaan yang harus dipertimbangkan dalam mengevaluasi manfaat keseluruhan dari peramalan yang diterbitkan. Yang pertama, perbedaan kemampuan peramalan dari perusahaan-perusahaan yang dimiliki publik. Yang kedua, perbedaan dalam sikap yang diharapkan dari manajemen. Yang ketiga, perbedaan dari kapasitas para investor dalam menggunakan peramalan. Terakhir, melihat banyaknya kesulitan yang berkaitan dengan pengidentifikasian dan pengestimasian peramalan, apakah yang diharapkan dapat dibuktikan oleh seorang akuntan? Mautz mengusulkan rangkaian kemungkinan berikut ini adalah: yang pertama, akurasi aritmatika, yang kedua integrasi internal, yang ketiga konsistensi dalam penerapan prinsip, yang keempat kecukupan pengungkapan, yang kelima kewajaran asumsi, dan yang keenam kewajaran proyeksi. Akuntansi dan pelaporan arus kas. Karakteristik yang dominan dalam pandangan awal mengenai tujuan dari laporan keuangan adalah fungsi kepengurusan. Menurut pandangan ini, manajemen telah diberikan kepercayaan atas pengendalian sumber daya keuangan yang telah diberikan penyandang modal.
Pertanyaan mengenai keunggulan akuntansi akrual atas akuntansi arus kas merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan tujuan dan hakikat pelaporan keuangan. Akuntansi akrual memfasilitasi evaluasi atas kepengurusan manajemen dan penting dalam hal pencocokan pendapatan dengan pengeluaran. Akuntansi arus kas dipandang oleh para pendukungnya lebih unggul dibandingkan dengan akuntansi akrual yang konvensional karena yang pertama, sistem akuntansi arus kas mungkin dapat memberikan sebuah kerangka analitis untuk menghubungkan kinerja keuangan dengan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yang kedua, dari sudut pandang investor, proyeksi arus kas mencerminkan baik kemampuan perusahaan untuk membayar operasinya di masa depan maupun kebijakannya keuangan yang telah direncanakan. Yang ketiga, rasio atas harga menjadi indikator investasi yang lebih terpercaya daripada rasio harga laba saat ini. Yang keempat, akuntansi arus kas dapat digunakan untuk menutupi jurang yang terdapat dalam praktik antara cara bagaimana investasi dibuat dengan cara bagaimana hasilnya dievaluasi. Akuntansi sumber daya manusia. A. Manfaat sumber daya manusia. Tujuan akuntansi keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang relevan bagi keputusan yang harus diambil oleh para penggunanya, termasuk informasi yang memadai mengenai salah satu aktiva perusahaan yang terlupakan. Lebih spesifik lagi, investor mungkin dapat mengambil keuntungan besar dari adanya pengetahuan mengenai sampai sejauh mana aktiva sumber daya manusia dari suatu organisasi. Definisi ini mengandung arti tidak langsung bahwa terdapat 3 tujuan dalam akuntansi sumber daya manusia. Yang pertama, identifikasi dari nilai sumber daya manusia. Yang kedua, pengukuran biaya dan nilai orang bagi manusia. Dan yang ketiga, investasi mengenai dampak kognitif dari perilaku informasi tersebut. Apa sebabnya sebuah perusahaan kecil dengan pertumbuhan yang baik meskipun tidak spektakuler, produk-produk yang baik tidak romantis, teknologi yang baik namun tidak canggih, profitabilitas yang baik namun tidak dramatis, tertarik dalam pengembangan sistem akuntansi untuk sumber daya manusia dan bisnisnya? Ini adalah pertanyaan yang wajar dan berhak mendapat jawaban. Untuk menjawab pertanyaan di atas dan pertanyaan-pertanyaan yang serupa, beberapa perusahaan lainnya kita dapat menyebutkan 3 fakta. Yang pertama, mengapitalisasi biaya sumber daya manusia secara konseptual. Yang kedua, informasi yang berkaitan dengan aktiva dan sumber daya manusia kemungkinan adalah relevan terhadap banyak ragam keputusan. Yang ketiga, akuntansi sebagai sumber daya manusia merupakan suatu pengakuan eksplisit atas adanya dasar pemikiran bahwa manusia adalah sumber daya yang berharga bagi organisasi. B. Teori nilai sumber daya manusia. Konsep dari nilai manusia diperoleh dari nilai ekonomi secara umum. Nilai dapat dikaitkan dengan individual atau kelompok sama halnya dengan aktivitas fisik, dengan didasarkan pada kemampuan mereka untuk memberikan layanan ekonomi di masa depan. Oleh Flamholtz dan yang lainnya dikemukakan oleh Licker dan Brouwer, kita akan membahas kedua model tersebut di sini. Yang pertama adalah determinan dari nilai individu. Dalam model Flamholtz, ukuran dari harga seseorang adalah nilai realisasi yang dapat diharapkan darinya. Nilai persyaratan individu adalah jumlah yang secara potensial dapat direalisasikan oleh organisasi dari pelayanan tersebut. Nilai persyaratan adalah suatu variabel multidimensional yang terdiri dari 3 faktor, yaitu produktivitas, kemungkinan untuk dipindahkan, dan kemungkinan untuk dipromosikan. Yang kedua, determinan dari nilai kelompok. Determinan dari nilai kelompok terdiri dari yang pertama variabel kausal, yang adalah variabel yang independen yang dapat secara langsung atau secara sengaja diganti oleh organisasi dan manajemennya. Yang kedua, variabel yang mempengaruhi, yaitu mencerminkan status internal kesehatan dan kemampuan kinerja dari organisasi tersebut. Yang ketiga, variabel hasil akhir adalah variabel dependen yang mencerminkan hasil yang dicapai oleh yang bersangkutan. C. Pengukuran aktiva sumber daya manusia. Yang pertama adalah metode biaya historis. Metode biaya historis atau metode biaya akuisisi berhubungan dengan perekrutan, pemilihan, penerimaan, pelatihan, penempatan atau pengembangan seorang karyawan dan kemudian mengamortisasi biaya-biaya tersebut selama ekspektasi masa manfaat dari aktiva tersebut. Yang kedua, metode biaya penggantian terdiri atas pengestimasian biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mengganti sumber daya manusia dari suatu perusahaan yang sudah ada. Yang ketiga, metode biaya oportunitas, yaitu untuk mengatasi keterbatasan yang dihadapi oleh metode biaya pergantian. Yang keempat, model kompensasi, mengingat banyaknya ketidakpastian dan kesulitan yang dikaitkan dengan penentuan nilai dari modal, maka
Nilai modal manusia yang terwujud dalam seorang karyawan dengan usia tua adalah nilai kini dari penghasilan yang diperolehnya dari pekerjaan dan masih tersisa di masa depan. Yang kelima, metode upah diskonto masa depan yang telah disesuaikan. Hermanson mengusulkan penggunaan nilai kompensasi yang telah disesuaikan untuk memperkirakan nilai seorang individu bagi sebuah perusahaan. Upah diskonto masa depan mendapat penyesuaian oleh satu faktor efisiensi. Yang keenam, ukuran-ukuran non-moneter. Banyak ukuran non-moneter dari aktivitas sumber daya manusia dapat digunakan, misalnya persediaan selama sederhananya dari keterampilan dan kemampuan individu, pemberian peringkat atau ranking kepada kinerja individu, dan pengukuran tingkah laku. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dalam bab ini, kita melihat hakikat dan konsekuensi dari konsep-konsep kewajaran seperti kewajaran dalam penyajian, kewajaran dalam distribusi, dan kewajaran dalam pengungkapan yang memotivasi tuntutan-tuntutan mendesak yang diminta dilakukannya perluasan pengungkapan. Di mana selanjutnya, inovasi-inovasi yang dapat dianggap sebagai tren masa depan dalam akuntansi akan mencakup yang pertama, pelaporan nilai tambah, pelaporan karyawan, akuntansi dari pelaporan sosial, pengungkapan informasi dan anggaran, akuntansi dan pelaporan arus kas, dan akuntansi sumber daya manusia. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih.